warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami kelompok 3 terdiri dari 3 anggota. Perkenalkan, nama saya Melan Urmilaha, saya merupakan anggota pertama kelompok 3. Teman-teman, di sini kami kelompok 3 akan membahas mengenai kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak yang memiliki motivasi yang rendah. Kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak ini dengan latar belakang yang berbeda-beda, yang akan kami bahas mengenai identifikasi kasus, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kasus tersebut terjadi, dan upaya atau solusi kami sebagai seorang guru dalam menghadapi kasus tersebut dan keterkaitan kasus tersebut dengan motivasi anak dan teori-teori belajar. Teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai kasus pertama, yaitu kasus Tania. Tania merupakan seorang anak berumur 7 tahun yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Sebagai seorang guru, kita perlu mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor apa yang mempengaruhi Tania memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Faktor-faktor yang dapat kami identifikasi untuk kasus pertama, menurut pandangan kami, faktor-faktor yang mempengaruhi Tania memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal, faktor yang terdapat dalam diri Tania, dan faktor eksternal yang terdapat pada lingkungan Tania. Faktor internal Tania memiliki sikap seperti ini karena disebabkan akan kepercayaan diri yang kurang akan kemampuan dirinya. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh lingkungan, keluarga yang kurang perhatian terhadap proses belajar atau kegiatan Tania di rumah. Sebagai seorang guru, setelah kita mengidentifikasi kasus tersebut dan mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Tania memiliki kemampuan yang rendah dan kepercayaan diri yang rendah, selanjutnya kita beralih pada upaya yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru untuk mencari solusi dalam membantu Tania. Setelah kami mengkaji lebih dalam, kami memutuskan untuk menggunakan teori motivasi penguatan. Teori motivasi penguatan merupakan sebuah dorongan yang dilakukan guru yang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan siswa akan berdampak pada mereka, dan guru selalu memberikan tanggapan positif mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa, baik itu positif di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Teori motivasi penguatan yang kami lakukan diharapkan membawa perubahan tingkah laku pada Tania, di mana Tania yang memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses menjadi Tania yang lebih percaya diri bahwa kemampuannya dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui berbagai proses kegiatan. Kemampuan Tania yang menjadi lebih baik diharapkan membawa dampak positif atau merubah pandangannya untuk menjadi orang yang sukses. Perubahan tingkah laku yang kami harapkan terjadi pada Tania ini berkaitan dengan teori belajar behavioristik, di mana teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa proses pembelajaran merupakan proses perubahan tingkah laku anak yang terjadi akibat adanya interaksi antara guru dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Regi Adi Rizaldi akan membahas tentang kasus kedua. Sebelum itu, di sini saya akan membahas tentang teori-teori belajar. Yang pertama terdapat teori belajar behavioristik, yang mana terjadi akibat adanya stimulus dan respon. Di dalam proses pembelajaran, guru memberikan stimulus berupa pertanyaan dan responnya itu terdapat pada siswa. Siswa menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Yang kedua ada teori belajar sosial kognitif, yang mana terjadi juga di dalam proses pembelajaran, di mana adanya hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme.
Yang mana pada teori ini guru hanya mengarahkan sedangkan siswa membangun pengetahuannya sendiri. Yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Tetapi di sini saya cuma membahas tentang 3 teori belajar. Yang pertama teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar sosial kognitif, sama teori belajar konstruktivisme. Selanjutnya untuk melanjutkan kasus pertama, saya akan membahas tentang pembahasan kasus kedua, yang mana Samuel 10 tahun menjunjung tinggi harga dirinya tetapi takut akan kegagalan. Di sini sebagai seorang guru, saya akan memberikan motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik, yang mana saya memberikan video-video penguatan tentang orang-orang sukses. Selanjutnya saya akan memberikan mereka penguatan berupa kata-kata motivasi, yang mana contohnya seperti di dalam suatu proses pencapaian kesuksesan itu terdapat rintangan dan kegagalan yang akan dihadapi. Maka dari itu dengan kata-kata motivasi yang saya berikan, itu mereka tidak takut akan kegagalan lagi. Kasus ini berkaitan dengan teori belajar behavioristik, yang mana setelah guru memberikan stimulus berupa video-video penguatan motivasi, setelah itu timbulnya respon, yang mana responnya dari siswa. Yang tersebut timbul dari kasus ini berkaitan dengan Samuel 10 tahun yang menjunjung tinggi derajat dan takut akan kegagalan. Setelah pemberian video tersebut, Samuel mulai tingkah laku, yang mana tadinya dia takut akan kegagalan, sekarang sudah mulai terbiasa, sudah tidak takut akan kegagalan lagi. Jadi sekian untuk pembahasan untuk masalah topik kedua ini, dan saya serahkan kepada pembahasan masalah topik ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Waude Sufarni. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kasus ketiga, di mana pada kasus ini terdapat seorang siswa yang bernama Robert yang berusia 16 tahun dan mempunyai masalah kurangnya minat di sekolah, dan saat ini ia tinggal bersama bibinya. Sebelum kita mengambil langkah untuk mengatasi kurangnya minat siswa ke sekolah, langkah yang pertama, guru harus mengetahui masalah yang dihadapi siswa. Kurangnya minat Robert ini karena faktor apa? Sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu saya akan paparkan beberapa faktor yang mempengaruhi minatnya siswa ke sekolah. Yang pertama, faktor internal, di mana faktor ini yang menyebabkan menurun minat belajar seseorang itu karena faktor sarana dan prasarana. Kemudian, kebiasaan belajar siswa, kurangnya kemauan dan keinginan siswa untuk belajar. Sementara untuk faktor eksternal, yaitu faktor yang kedua yang dapat menyebabkan kurangnya minat siswa ke sekolah, yaitu faktor lingkungan keluarga. Jika dilihat dari kasus yang dialami Robert, sepertinya Robert mempunyai masalah keluarga. Entah yang menyebabkan dia tinggal bersama bibinya karena orang tuanya sudah tiada, atau karena orang tuanya masih ada tetapi sudah bercerai. Seperti yang kita ketahui, orang tua itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran anak dan perkembangannya. Ketika anak mempunyai masalah keluarga, hal ini dapat mengurangi minat mereka untuk ke sekolah. Upaya yang harus dilakukan guru untuk mengatasi kasus Robert, yang pertama, guru harus melakukan pendekatan kepada Robert secara langsung, kemudian menanyakan masalah dan kesulitan apa yang dihadapi sehingga menurunnya minatnya dia untuk sekolah. Kedua, guru harus berusaha mendampingi orang tua atau bibinya Robert untuk konsultasi. Setelah guru membicarakan masalah Robert dengan bibinya, guru harus merefleksikan diri kembali, karena
Bisa jadi faktor yang mempengaruhi minat Robert di sekolah karena dia sulit memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Mungkin dalam proses pembelajaran di kelas, guru sering menggunakan media ceramah yang menyebabkan Robert bosan. Kemudian, bisa juga materi yang disampaikan terlalu sulit untuk dipahami oleh Robert. Jika sudah mengetahui hal tersebut, selanjutnya guru harus memaksimalkan media pembelajaran, juga mengatasi satu persatu masalah yang terjadi agar proses pembelajaran kembali menyenangkan. Setelah guru melakukan upaya untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas, membicarakan masalah Robert dengan bibinya, selanjutnya guru harus memberikan motivasi yang kuat, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada Robert agar dia kembali mempunyai minat untuk ke sekolah.